Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa inna sadaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para ustazah, ibu-ibu, hadirat sekalian, jamaah majelis ta'lim Musalla Al-Ayyubi yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patut kita syukuri karena dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu hadirat sekalian yang berbahagia, pada siang hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab Mukhtarul Ahadits, ya, melanjutkan bacaan kita yaitu sampai pada halaman 39, ya. Hadisnya yang innallaha ta'ala itu bukan? Hah? Innallaha ta'ala la yaqbalu minal amal, kan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa btughiya bihi wajhuh. Rawahu An-Nasa'i an Abi Umamah. Dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya innallaha ta'ala la yaqbalu minal amal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima, ya, terhadap suatu amal, ya, illa ma kana lahu khalisan, kecuali kalau amalan ataupun perbuatan yang kita lakukan itu dikerjakan secara apa? Ikhlas. Ya, jadi yang menjadi kunci diterima atau tidaknya amal itu adalah apa? Ikhlas kita. Ya. Orang bertanya, Ustadz, apa sih ikhlas itu sebenarnya? Ya, ikhlas itu artinya kita itu benar-benar melakukan sesuatu itu ikhlas karena Allah. Ya. Jadi jangankan amalan yang kecil, amalan yang besar aja kalau kita salah niat jadi apa?
nggak ada nilai apa-apa di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh. Kita melakukan satu amalan yang besar yang mungkin orang berat atau susah melakukan amal ini. Tapi kalau niat kita yang salah, ya itu mah nggak ada apa-apanya di mata Allah. Ya, artinya kita cuma menang terkenal di mata orang doang. Ya, orang tahu oh si fulan itu Masya Allah dia orang kaya tapi dermawan banget, tapi tujuannya biar apa? Biar orang tahu. Oh tuh si fulan tuh istri si fulan ya rajin banget ibadahnya Masya Allah di istri soleha tuh. Padahal dilakukan tujuannya untuk apa? Biar orang tahu. Ya, yo. Jadi apapun sebesar amal atau ibadah yang kita lakukan, kalau kita namanya salah niat, nggak akan ada apa? Nilai atau pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti yang sudah saya ajarkan di Majelis Taklim Ar-Rahim kan dalam kitab Ta'limul Muta'allim ya, itu pengarang kitab itu menyebutkan ya, ada berapa banyak amalan suatu amalan dunia yang mereka kerjakan yang mana amalan dunia itu akan menjadi atau berubah menjadi amalan apa? Akhirat. Dikarenakan apa? Bi husni niyah. Kalau niatnya benar. Ya, tuh. Nah, ada juga berapa banyak orang yang melakukan suatu amalan akhirat, ya, tuh, tapi amalan akhirat itu bakal berubah menjadi amal dunia. Kenapa? Bisu'in niyah. Karena niatnya yang salah. Apa sih amalan dunia, Bu? Banyak, ya, amalan dunia. Contohnya kita makan, kita minum, ya. Itu kan bukan amalan akhirat itu. Itu amalan dunia. Kita makan biar bisa hidup. Ya, tuh. Nah, kita pengen kita makan, kita minum, kita tidur tuh mendapatkan pahala apa ya? Kita niat untuk mencari ridha Allah. Artinya makanan yang kita makan dalam arti kita ikhlas, kita niatnya untuk apa? Ya, menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh. Nah, ada amalan akhirat. Ya, kayak tadi yang saya sebutin tuh. Dia beramal sono tuh, dia melakukan ibadah yang sangat luar biasa menurut dia. Tapi tujuannya ada sesuatu tujuan lain bukan karena Allah, maka akan menjadi apa? Menjadi suatu amalan yang sia-sia, tidak akan memiliki nilai ataupun kualitas di mata Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, makanya tuh yang ingin kita dapetin adalah apa sih? Ridho Allah. Yang ingin kita dapetin apa sih? Ya, Allah tuh menerima amal kita, ya. Syarat satu adalah harus ikhlas. Wa batughiya bihi wajhuhu. Ya, dan juga mengharap apa tuh? Ya, apa tuh? Ganjaran tuh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita nggak perlu Bapak Ibu Ibu sekalian, kita minta sesuatu dari manusia tuh nggak perlu. Kenapa? Karena sesuatu pujian ya ataupun apa namanya loh, ya, kalau kita minta dari manusia itu sifatnya sementara. Ya, kenapa? Itu akan hilang, itu akan lenyap, terbatas dengan suatu apa? Waktu. Ya, terbatas dengan umur, terbatas dengan kondisi kesehatan. Ya, tapi sesuatu yang menjadi Allah memuji, Allah memberikan ya, suatu pujian kepada hamba-hambanya ketika dia melakukan apa namanya kebaikan, maka itu tidak akan terputus selamanya. Bahkan bukan saja itu, tapi Allah pun akan apa? Memberikan ganjaran ataupun pahala yang luar biasa ketika seseorang melakukan amal, niatnya ikhlas dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul. Ustadz saya sih susah emang kalau pengen niat benar-benar emang nggak gampang. Ya, segala sesuatu itu perlu ada yang namanya apa? Tahapan. Ya, perlu ada yang namanya ada ya, step by step. Ya, nggak bisa. Ya, kita nggak bisa banyak untuk berikhlas, kita nggak bisa banyak untuk mengharap Allah, ya sedikit-sedikit. Ya, pelan-pelan. Kenapa? Karena kan kita manusia memang itu bukan manusia yang nggak digoda seperti malaikat. Ya, kalau setan kan memang menggoda tuh yang digoda siapa? Ya, tuh manusia, ya, nabi, ya. Tapi kalau namanya malaikat nggak akan pernah digoda sama setan itu. Kenapa? Karena setan nggak bisa menggoda para malaikat. Tapi kalau buat kita, apalagi kita manusia biasa, ya, nabi aja orang yang pilihan-pilihan Allah masih bisa digoda, apalagi kita, ya, kita berusaha, namun belum bisa maksimal, itu Allah sudah mencatat bu apa keinginan kuat kita. Kita ingin beramal ikhlas, kita ingin beramal niatnya mengharap apa karunia Allah,
maka di situ Allah sudah akan memberikan pahala sebesar apa yang kita niatkan. Ya, makanya kan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan niatul mar'i khairun min amalihi. Ya, niatnya seseorang itu lebih baik daripada amalnya. Artinya apa? Dia udah niat baik. Ya, ketika niat baik itu ada sesuatu halangan atau ketika itu ada sesuatu sebab yang menyebabkan dia nggak melakukan apa yang menjadi niat baik dia. Itu sudah dicatat belum sama Allah? Udah dicatat. Ya, tuh. Tapi kalau kita ngerjain itu tentunya akan lebih lebih besar lagi. Ya, itu makanya ada orang dia udah niat tahu nggak ngelakuin Allah kasih pahala. Ada orang ya apa namanya dia niat tapi niatnya salah dilakuin amal itu nggak ada pahalanya juga. Tuh. Jadi apa? Kita yang penting apa-apa udah kita kaitkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Hadis ini ya mengajarkan kita untuk kita apa? Selalu ikhlas dalam segala sesuatu. Ya, ikhlas ketika mendapatkan apa itu cobaan, ya, ikhlas ketika mendapatkan rezeki, ya kan? Tuh, ikhlas ketika mendapatkan apa namanya keadaan yang menurut kita itu kurang baik, belum tentu nggak baik menurut kita kan nggak baik menurut Allah. Bisa jadi nggak baik menurut kita, tapi subhanallah di situ Allah Subhanahu wa taala akan ngapain? Mengangkat derajat kita setinggi-tingginya. Ya, tuh. Baik. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, ya, inna min haqqi al-walid ala waladihi an yu'allimahu al-kitabah. Ya. Wa an yuhassina ya ismuhu wa an yuzawwijahu idza balagha. Rawahu Ibnu Najjar. Ya. Kata Nabi, inna min haqqil walid ya sesungguhnya yang merupakan hak bagi orang tua ya ala waladihi kepada anaknya. Ibu ya, jadi yang menjadi kewajiban hak tuh orang tua kepada anak tuh apa? Yang pertama kata Nabi an yu'allimahu alkitabah. Ya, tuh. Hendaklah orang tua itu mengajarkan anaknya untuk ngapain? Alkitabah. Apa itu kitabah? Ya, menulis. Ya, nulis tuh diajarin nulis. Ya, tuh. Kenapa? Karena kan orang ketika anak, mohon maaf, itu anak dia nggak bisa baca tulis atau yang kita kenal dengan apa? Buta huruf. Ya, itu akan menjadikan seorang anak itu nanti punya sifat yang minder. Ya, kenapa minder? Ya karena dia merasa malu. Teman-teman gue yang sebaya gue kok udah bisa baca, udah bisa nulis, sementara saya ini apa? Belum bisa apa-apa. Ya, yang seharusnya menjadi perbandingan kan itu umur sama kok ya kebiasaan beda kan nggak enak jadi itu anak mikir. Ya, makanya untuk menghindari hal-hal yang seperti itu, kita selaku orang tua yang pertama kali kita ajarin anak kita untuk ngapain? Nulis dah. Ya, tuh. Yang kedua, wa an yuhassina ismahu ya memberikan nama yang baik ya. Jadi kita namanya orang tua Bu jangan sembarangan ngasih nama-nama kepada anak kita ya. Kita ngasih nama kepada anak kita itu kata Nabi kalau bisa nama yang mengandung doa ya, nama yang mengandung pujian, nama yang mengandung sesuatu keinginan apa yang kita inginkan ya selaku orang tua. Ya, ada kan orang tua dia suka kepada seorang ulama besar dulu. Ya, contohnya Imam Syafi'i. Ya, dia memberikan nama anaknya siapa? Syafi'i. Biar apa? Biar pengen kalau bisa anaknya seperti Imam Syafi'i. Ya. Nah, kalau keinginan memang mesti harus apa? Ya, tersampaikan semua, belum tentu. Ya, kita udah memberikan nama itu aja udah suatu hal keinginan ataupun doa dari orang tua ya. Nah, kalau kita ya memberikan nama kepada anak kita dengan nama-nama ya yang sekira-kiranya itu nama orang-orang yang apa itu ya yang tidak mengandung arti yang bagus ataupun tidak mengandung arti doa yang baik ya. Nah, itu kan nanti dampaknya akan kembali kepada siapa? Kepada anak itu sendiri.
Dan penyesalan itu akan kembali kepada siapa? Kepada kita selaku orang tua. Ya, tuh. Makanya kan Nabi bilang dalam sebuah hadis, kata Nabi, ya, berikanlah nama-nama anak kamu seperti nama aku, katanya. Tasammu bi ismi. Silakan kasih nama seperti nama aku. Wala takinnu bi kunyati. Tapi jangan engkau berikan kunyah, panggilan kepada anakku seperti kunyah atau panggilan kepada aku, kata Nabi. Ya, Nabi kan punya panggilan namanya gelar Al-Amin. Ya, kita namain Al-Amin Al-Bukhari, enggak boleh. Ya, kalau kita tambahin Muhammad Amin, tuh enggak apa-apa, ya. Siddiq, ya kan tuh sifat Nabi tuh. Ya kan enggak boleh. Tapi namain Muhammad Siddiq, ya tuh, ya tuh. Fatonah, ya tuh. Kasih tambahin juga Siti Fatonah, ya atau Fatonah, Ahmad Fatoni. Ya, nah itu boleh. Tapi kalau ngasih gelar-gelar seperti yang Allah kasih gelar kepada Nabi Muhammad, jangan kita namain. Begitu juga nama-nama sifat-sifat Allah. Boleh nggak? Boleh. Tapi kita ada awalin nama itu dengan kata apa? Tambahan di awalnya. Ya, seperti Malik. Kita namain Abdul Malik. Kan Malik itu sifat Allah kan. Ya, artinya raja. Ya, kita nggak bilang Malik. Jangan. Tapi kita tambahin apa? Abdul Malik, Abdul Rahim, Abdul Wadud, Abdul Jabbar, Abdul Basit, Abdul Samad, Abdul apalagi Rahman, ya itu Abdul apalagi itu Abdul Syakur, ya Abdul Ghani, ya kan? Nah itu semua itu nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak boleh kita namain anak kita Ghani, jangan. Tapi kita tambahin Abdul Ghani, tuh. Biar apa? Biar membedakan antara nama Allah dengan nama siapa? Nama kita atau nama anak-anak kita. Ibu. Karena nanti kan di akhirat itu Bu, di padang mahsyar itu kan nama kita akan dipanggil dengan nama yang cakep Bu. Ya, itu akan mempengaruhi juga itu. Dipanggil contohnya anaknya Abdul Basit bin Fulan. Ya kan? Itu enak. Ya, tapi kalau dipanggil namanya yang susah juga ya nggak enak kedengarannya. Ya, tapi kan mohon maaf kadang kala ya ibu-ibu muda zaman sekarang pengen ngasih nama anaknya yang keren-keren gitu kan. Ya, panjang, ada apanya itu saya juga nggak paham itu. Ya, namanya ampe panjang banget tuh, ampe berapa senti itu namanya doang. Ya, 3 nama, kadang 4, 3 juga nggak pendek-pendek, panjang-panjang. Ya, tuh apalah saya juga susah nyebutin contohnya itu. Ya, ketika saya juga diundang untuk menyampaikan tausiah saat akikah, bingung, bukan bingung kenapa, panjang banget namanya nih. Ya, tuh. Heeh. Ya, ya bukan nggak boleh, boleh. Ya kan tuh, kan Nabi suruh khairul asma ma hummida wa ma ubbida. Ya, sebaik-baik nama itu ma hummida, ya adalah nama yang dipuji. Wa ma ubbida yang nama yang disembah tuh. Yang disembah siapa ya? Allah. Yang dipuji siapa? Allah. Kasih nama dengan nama-nama Asmaul Husna, tapi ditambahin depannya. Ya, tuh. Razak tambahin Abdul Razak, ya. Tuh Wasi tambahin Abdul Wasi'. Nah, itu menjadi hak bagi orang tua untuk ngapain? Ngasih nama ya kepada anaknya dengan anak apa? Nama-nama yang baik, ya, tuh. Annal ism nisfun minad du'a, kata ulama itu. Karena yang namanya nama itu merupakan separuh dari doa. Ya kan? Tuh, kita punya anak, punya saudara, pengen anak kita, saudara kita jadi orang yang soleh. Ya, jadi orang yang benar, kayak si anu tuh ulama-ulama besar zaman ya, ulama salaf ataupun ulama khalaf. Ya, tuh. Nah, kita sudah berusaha, tapi kenyataannya enggak seperti apa yang kita harapkan, ya berarti Allah lebih tahu tentang apa yang kita inginkan itu. Itu yang kedua. Ya, yang ketiga wa an yuzawwijahu idza balagha. Ya, hak orang tua yang ketiga buat anaknya apa? Menikahkan anaknya ketika anak sudah balik. Ibu ya. Kita punya anak apalagi perawan, jangan tahan-tahan. Ya, kalau sekiranya memang udah punya jodoh, udah ada bedenannya, cepet-cepet ya. Suruh kenalin, bawa ke sini, lu anak siapa? Tinggal di mana? Biar apa? Biar kita tahu, ya. Jangan anak kita diangon aja. Ya.
Jadi angon bawa sini tuh, kasih makanan itu, tadi lepas suruh pulang gitu kan. Ya, jangan kayak gitu udah. Kita selaku orang tua harus apa ya? Tegas. Ya, kalau kita punya perawan, kan Nabi sudah bilang, kalau ada kita punya perawan, kemudian ada orang laki datang, dia itu orang baik, ya, agamanya baik, nikahin cepat-cepat. Kenapa? Karena kalau nggak dinikahin nanti bakal jadi fitnah. Tuh, ya. Kan orang sekarang juga orang tua sekarang beda ngelihat mantu yang pengen gimana ya? Pengen kaya, pengen ganteng, pengen pinter, pengen turunannya orang-orang ya semua siapa sih yang nggak pengen kayak gitu, Bu? Ya, itu kan idealisme seorang, ya. Tapi kita kan punya ukuran juga, ya. Kita juga tahu apa ya? Tahu kemampuan kita, harus tahu diri kita, ya, gitu. Ya, kalau zaman dulu masih ada nabi, suatu hal yang nggak mustahil, ya. Tapi zaman sekarang orang susah, Bu. Ya, tuh. Kalau zaman dulu kan pernah saya bilang ke ibu-ibu, ada orang miskin, hitam, jelek, pendek, pengen kawin sama anak raja. Diterima nggak? Nggak diterima. Ya, bapaknya bilang, "Lo ngaca lo siapa ya pengen ngawin anak gua?" Ya, anak gua ini adalah putri raja, ya itu. Tapi dia nggak putus asa, Bu. Di situ saat itu masih ada nabi, sekian kali dia ditolak, minta tolong sama Nabi. Ya, saat Nabi pengen ngajak dia perang, ada permintaan, "Ya Rasul, saya sebelum ikut perang saya minta dong." "Minta apaan?" "Saya ada punya perempuan yang saya demen." "Siapa yang ente demen?" "Tuh, anak tuan Raja Ono." "Bener lo demen?" "Bener," kata dia. "Ayo bilang ame gue datang ke sono ge, kirim salam bapaknya gue yang suruh lu buat nikah sama anaknya." Ya, tuh. Datang ke sono, semua orang tuanya waktu bilang, lu lagi," katanya. "Kan gue udah bilang, lu siapa yang mau nikahin sama anak gue?" Ya itu, "Enggak, mohon maaf Pak," oh bahasa kita itu, "saya datang ke sini disuruh sama Rasulullah. Rasulullah kirim salam sama Tuan Raja." Ya, kalau Rasulullah itu bilang kirim salam ke Tuan Raja, kalau anaknya bisa nggak apa-apa nikahin sama saya. Benar Rasulullah bilang? Iya. "Sekarang juga dah lu nikah, jangan ditunda-tunda." Itu kalau Rasul yang ada. Ya, tuh. Nikah Rasul tuh karena pesan dari Nabi, ada wasiat dari Nabi. Ya, tuh. Nah, lagi siangnya nikah, malamnya ajakan perang, ya kan? Ikut perang tahu-tahu meninggal. Iya belum diapa-apain tahu-tahu meninggal malam-malam pertamanya itu. Nah, iya tuh Nabi udah tahu, ya. Iya, ya. Begitu selesai pulang, sahabat nanya, "Mana si Anu?" katanya. "Nggak tahu, nggak kelihatan." Nanya lagi yang bagian sono, bagian utara, "Mana ketemu nggak?" "Nggak ada." Yang bagian sono, "Oh ada tadi saya lihat itu udah meninggal," katanya. "Meninggal?" "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Ya belum dicolik, belum diapa, udah apa, meninggal dunia. Ya tuh. Nabi sampai bersedih, Nabi bilang, "Udah ya, ini anak-anak yang apa nih? Soleh." Dan bapaknya tuh yang rajanya itu kata Nabi, dia ini menjadi orang yang menjadi orang yang bakal dijamin masuk surga. Kenapa? Karena dia punya anak yang solehah. Ya, Bu. Karena secara logika aja, Bu, mana ada, Bu, ya anak gubernur mau kawin sama anak pancoran tinggal di pinggir kalenan. Nggak ada, nggak ada. Ya, apalagi orang pinggir kanan bukan orang pinggir kanan, tapi orang susah juga, mana ada. Ya, tapi kalau Nabi sudah yang bilang, tidak ada yang berani. Ya, mereka hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Ya. Kalau sekarang, Bu, lain lagi. Ya, mau siapa yang nyuruh? Urusan apa emangnya anak di anak dia katanya. Anak gue, terserah gue dong. Loh, ya. Bahkan sekarang tuh lagi viral tuh di mana-mana itu. Ya. Para ustazah, para kiai lagi dilek-dilekin itu. Ya, kan lagi sekarang ada lagi pajakan itu kan yang disuruh apa itu? Boikot Trans 7 kan? Trans 7 ya, terus boikot kenapa? Karena sudah mencaci menjelek-jelekan nama ulama katanya. Ulama kerjaannya nyari duit doang, minta amplop katanya. Tuh, nyari ini rumahnya bagus katanya. Seharusnya kalau orang kaya harusnya dia dong yang bagi duit katanya. Ya, ini orang nggak tahu asal ngomong, Bu. Ya, padahal yang dijelekkan itu adalah orang ulama tua. Memang memiliki karisma yang sangat tinggi. Janganlah kita menjelek-jelekan sesuatu, apalagi seorang tokoh, ya, ulama besar, dia tinggi di mata Allah, kita manusia menjelek-jelekan, nggak boleh. Ya, itu namanya apa tuh? Ya, ingin menjatuhkan martabat seorang itu sama dengan apa tuh, Bu? Ya, itu namanya pembunuhan karakter. Ya, itu pembunuhan karakter itu Bu, lebih dahsyat daripada ngebunuh pakai pisau. Ya, orang kan jadi apa? Pikiran, nanti sakit, akhirnya apa? Meninggal. Siapa yang dosa?
Ente yang dosa. Kenapa? Menyebabkan orang jadi apa? Banyak pikiran meninggal dunia. Kenapa? Itu namakan tuh pembunuhan karakter. Ya, tuh. Makanya apa? Jangan sembarangan kita apa ya? Kita ya mengatakan sesuatu yang kita nggak tahu dengan sebenarnya. Ya, tuh. Nah, ketika kita punya anak laki, ya, perempuan udah balik, ya, memang kita juga ngeri. Apalagi perempuan zaman sekarang, Bu, hati-hati. Ya, kalau kita lihat memang udah ada contohnya, udah ada jodohnya, udah ada demenannya, tanya. Ya, bilang, "Kamu serius gak sama anak saya?" Kalau emang serius, bilang ke orang tua kamu, suruh lamar dulu. Ya, tuh. Kalau emang udah lamar, nanti itu kita akan langsung tentuin apa ya? Ya, kapan akan dilaksanakan yang namanya akad nikahnya. Ya, tapi kalau kita tunda-tunda, nantinya kita apa? Akan membiarkan mereka dalam kemaksiatan, ya, dalam perbuatan zina. Zina mata, zina kuping, zina tangan, ya kan? Itu kan zina semua tuh, Bu. Siapa yang dosa? Kita dosa, dia juga dosa. Tapi kita selaku orang tua apa ya, lebih besar dosanya membiarkan anak kita melakukan perbuatan apa ya, maksiat sementara kita tahu. Tuh, biarin dah, namanya juga anak sekarang Ustaz dah. Ya tadi juga dia pada waktu ini mau nikah, nikah. Nah, ya, coba orang tua sekarang kayak gitu tuh. Udah pada banyak yang takut namanya siapa ya? Namanya anak. Ya, apalagi anaknya kerja, apalagi anaknya bisa ngasihin duit, biarin dah, serah dia dah katanya. Duit-duit yang nyari sih gue juga nggak bisa berbuat apa-apa itu. Nggak boleh. Ya, sekaya apapun tuh anak, ya kita jadi apa? Tanggung jawab dan kita kewajiban untuk ngapain? Mengatur dia. Ya, jangan merasa rendah kita selaku orang tua di hadapan anak. Apalagi kalau kita direndahkan oleh anak, itu nauzubillah min dzalik ya. Tuh, karena kan apalagi anak perempuan kita, Bu. Ya, kita punya anak perempuan, kita didik sampai itu anak perempuan kita menikah, itu Nabi bilang jaminannya surga, Bu. Ya, tuh. Kita didik sampai dinikah aja dah. Setelah dinikah mau gimana-gimana itu urusan lakinya, bukan urusan kita lagi. Ya, kenapa? Karena itu tanggung jawab siapa ya? Suami. Ya, tuh. Kita orang tua udah putus. Jangan kita coba-coba ikut intervensi urusan keluarga anak perempuan kita sama lakinya. Ya, kenapa? Karena itu sudah menjadi tanggung jawab siapa? Suami. Ya, tuh. Jadi kalau ada masalah yang sekiranya berat, ya, yang sekiranya memang itu perempuan udah nggak mampu lah, ya bolehlah ngadu, bicara baik-baik. Cuma jangan ada sifat apa, ya, ingin menjatuhkan, ya, gitu, ingin apa, menjelekkan, ya, karena tujuan yang orang nikah bu, utamanya apa sih? Saling pengertian. Apa pengertian di situ maksudnya? Ya orang nikah itu nggak ada yang sempurna. Ya, justru dengan kita menikah, kalau ada kekurangan satu sama lain kita akan apa ya? Ya, isi. Ya, air isinya seliter baru diisi 750 berarti kan kurang 250 mili lagi tambahin. Ya, tuh. Bini begitu juga, lakinya masih ukuran seliter baru isi ada ya 350 berarti kurang 650 mili lagi tambahin. Biarin. Ya, kenapa? Ya itulah namanya apa? Pernikahan. Itu kan pernikahan itu diibaratkan dengan bahtera. Ya, orang lagi melalui bahtera, ya, laut itu kan nanti akan ada apa tuh? Badai, ya, akan ada ombak, ya, akan ada lagi nanti apa namanya itu yang suka malak di laut, apa namanya? Membajak. Itu kan macam-macam itu. Ya, itu biasa, itu namanya dunia, ya. Nggak ada orang nikah itu nggak ada masalah, pasti ada masalah. Jangankan kita, Bu, Rasulullah mah nggak pernah ada masalah, ada. Cuma Rasulullah bisa menyikapinya. Kalau kita nggak bisa, apa-apa kita main jalan pintas saja. Ya, tuh. Makanya saya bilang, kalau ada apa-apa, masalah sekecil apapun, ya, tidur, bangun malam langsung wudu. Habis wudu gelar sejadah. Habis gelar sejadah ngapain? Salat 2 rakaat minta sama Allah, ya. Iya, habis gelar sejadah tidur. Jangan salat 2 rakaat, salat hajat, tahajud atau pindah tempat, jangan. Ya tuh, bangun minta, ya Allah, saya mohon petunjukmu ya Allah. Ya, suami saya begini begini begini. Ya kalau yang laki biar istri saya begini begini begini. Tolong berikan hidayah ya Allah, berikan yang terbaik jalan menurutmu ya Allah. Ya, tuh. Memang jadi istri itu nggak gampang ya. Jadi seorang pendamping itu nggak gampang, Bu. Ya, lihat itu. Ya, Firaun. Dianya geblek bininya, bener. Ya, itu bininya yang sabar itu. Ya, Nabi Lut, Nabi Nuh begitu juga.
Ya, Nabi Nuh yang sabar siapanya tuh? Lakinya. Ya kan? Kalau Firaun yang sabar bininya. Pasti itu ujian ada aja. Ya, kita itu berumah tangga ada aja, enggak dari dalam keluarga, entar dari teman, entar dari orang jauh, ada-ada aja dah tuh. Ya, apalagi zaman apa namanya? Zaman serba canggih sekarang, Bu. Fitnah-fitnah naudzubillah banyak berkeliaran itu. Ya. Ada orang ingin merusak rumah tangga orang yang lagi harmonis-harmonis jadi rusak. Dikirimin foto, foto orang lagi gandengan sama perempuan lain diganti palanya pala lakinya itu orang. Ada nggak? Banyak sekarang Bu, hati-hati itu. Ya, makanya kita jadi bini jangan main ambil pusing aja tuh. Ya, lakinya pulang sore-sore nggak dibukain pintu. Ya. Kenapa ya? Ada kiriman foto. Ya, kalau lakinya kaget sampai malam nggak dibukain pintu, akhirnya tidur di depan pintu. Ya, begitu bangun masih belum dibukain. Kenapa ada apa ini? Ya, tuh, jangan sampai kita harus apa? Cross check dulu yang sebenarnya. Ya, namanya seorang suami pulang dari mana-mana capek harus diapain? Sambut dengan sambutan yang hangat dan apa? Ya, yang ngademin. Jangan kita bikin ya sesuatu hal yang tadinya apalagi belum jelas kesalahannya langsung kita apain? Langsung kita berikan satu apa tuh? Ya, istilahnya vonis, ya eksekusi. Udah, pokoknya dia pulang kerja, gua kagak bukain pintu biarin tidur di luar katanya. Ya, atau biar di jalan di nginep sana perempuan yang tadi gue dapat kiriman, nggak bisa. Ya, karena itu akan menjadi suatu apa? Ya, fitnah yang sangat besar, ya itu. Jadi apa? Jangan sampai ya kita kalau punya anak perempuan biarin aja tuh masalah dihadapin sendiri aja dulu. Artinya dia berani berbuat, dia harus tanggung jawab. Kan itu pilihan loh, bukan pilihan Abah. Ya kan? Dulu kan Abah udah bilang, dulu kan Nyak udah bilang, kalau bisa cari yang lain dah. Nggak bisa, Mbak, Nyak. Aku cinta mati sama dia. Sekarang mana? Sana dah. Hidup sama mati. Jalanin. Ya, itu. Makanya nasihat orang tua itu kan ya itu semuanya baik ya, nggak ada nasihat orang tua itu yang nggak baik ya. Kecuali orang-orang tua yang apa ya, yang pikirannya pendek ya, yang pengen anaknya bahagia kalau dapat menantu kaya ya, atau punya anak laki yang miskin pengen punya besan orang kaya, belum tentu ya, biasa begitu itu nggak lama umurnya tuh ya. Baik, jadi 3 hal itu menjadi nasihat bagi kita orang tua. Ada 3 apa tuh? Ya, satu ngajarin anak untuk menulis, yang kedua ngasih nama yang bagus, yang ketiga ngapain? Nikahin kalau dia sudah balik. Ya. Ustaz ada orang anak kita ya, dia belum balik kita nikahin boleh gak? Boleh aja. Ya, cuma belum boleh diapa-apain. Heeh. Ya kan ada orang Bu, anak kecil di saking ininya apa nih, saking sukanya nih sama laki itu, ya, itu orang tua itu, dia bilang, "Udah anak ente nanti kawin sama ane ya sekarang aja yuk, biar nanti kalau udah gede nggak ada apa tuh, dia nggak apa sih nyari-nyari yang lain." Tapi susah kalau kayak gitu, Bu. Karena akan dari anak tumbuh remaja sampai dewasa, itu susah perkembangannya. Karena dia selalu interaksi, entar di sekolah ngeliat cewek gini, itu cewek di kuliah ngeliat cowok kayak gini, pasti ada kan? Ya kan itu. Nah, kalau dinikahin dari usia sebelum balik ya boleh-boleh aja, cuma si anaknya nerima atau enggak. Ya, kalau dia enggak nerima ya enggak mungkin. Ya kan? Kenapa? Karena seorang gadis itu kan kalau dinikahin harus apa? Izin dari dianya. Ya tuh, gimana Neng? Mau nikah sama ini boleh gak? Ya, kalau dia diam berarti setuju. Kalau dia nganggut, pengen banget. Iya. Hah? Enggak, itu lah lagi tuh. Ya, tuh. Dia nganggut pengen banget berarti itu dia. Ya, tuh. Baik. Hadis yang kedua. Yang ketiga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna minas sunnah an yakhrujar rajulu ma'adaifihi ila babid dar." Ibu, ya. Sesungguhnya yang merupakan perbuatan atau amalan sunnah adalah apa? An yakhrujar rajulu. Seseorang artinya tuan rumah itu an yakhruja ma'adaifihi ila babid dar. Menemani tamu itu sampai ke pintu rumah kita. Ya, jangan kita Bu nerima tamu, tamu mau pulang, permisi Pak, saya mau pulang. Ya udah dah, makasih dah, di jalan. Jangan lupa tutup pintu ya. Ya, harus temanin dulu sampai ke depan pintu. Ya, bahkan ulama-ulama dulu tuh kayak Allah yarham tuh.
Ya, Dokter Nahrawi Abdus Salam itu, saya dulu berkali-kali ke rumahnya itu, kalau dia ya nggak pernah ninggalin tamu kecuali kita udah jalan jauh. Ya, disampein apa diikutin sampai apa, sampai pintu gerbang. Ya, kalau kita di jalan baru udah, "Hati-hati ya." Nah, baru dia tinggal tuh. Tapi selama kita belum jalan, masih kelihatan dia belum tuh. Ya, coba. Kalau orang kita sekarang kan beda, apalagi yang datang orang susah, ya. Orang susah datang, "Elu," katanya, "ya, ada apaan? Udah. "Ya makasih gua ada acara." Oh, gitu. "Gua mau pergi, gua mau gini." Jangan, ya. Yang namanya seorang mukmin yang imannya sempurna itu salah satu tandanya apa? Dia menghormati tamunya. Ya, kalau dia menjadi orang mukmin, ya, benar-benar mukmin, ya, harus apa? Menghormatin tamu. Man kana yu'minu billahi wa yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka dia harus apa? Menghormati tamunya. Ya, Bu, tuh. Siapapun yang datang tuh tamu, ya, tuh kita harus apain? Hormatin, ya, hargain. Kenapa? Karena itu adalah apa? Ya, mereka datang tuh tamu kepada kita itu membawa apa? Rezeki. Ya, mereka pulang dosa kita diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya meskipun kita juga selaku tuan rumah jangan ngarep, ya. Tamu siapa diintip miskin ya, dia lagi yang datang. Ya nggak nenteng apa-apaan. Jadi bawa map, paling ngapain? Coba. Itu. Ya, jangan. Ya, buka-bukain aja, ya. Kalau kita mau ngasih enggak urusan belakangan, ya kan gitu. Ya, berarti kita kalau udah didatengin, Bu, kita dihargain sama orang. Ya, ada orang sekarang kan macam-macam, ngundang-ngundang orang coba WA, cuma ngirim salam, kita lagi jalan diundang, nah itu kan kurang adabnya itu. Ya, tapi kita apa? Menunjukkan akhlak kepada apa? Kepada orang lain. Dia datang ke rumah kita, kita juga merasa kalau kita dihargai, maka kita akan menghormati dia sebagai seorang tamu. Nah, di sini di antara apa namanya? Sunnahnya ketika ada tamu datang dan dia mau pulang, kita temenin dulu sampai di depan pintu rumah kita. Ya, Bu, ya. Yang kitanya tamu pulang, kitanya duduk aja asik-asikan gitu. Mau pulang ya udah dah. Jangan lupa pintu tutup ya, katanya rapetin lagi. Ini seul adab berarti ini orang ini. Tamu tutup pintu rumahnya. Ya, udah pulang nggak digombalin apa-apaan, ya. Tuh. Heeh. Ya, kalau tamu biasa mungkin nggak apa-apa dah. Ya, tamu orang-orang yang dia gimana sih, Bu? Kita kan pengen dihargain orang. Sama orang lain juga pengen diapain? Dihargain. Kita akan dihormati orang, kita bisa gak menghormatin orang. Kita pengen dihargain orang, kita bisa gak ngargain orang. Gitu aja. Ya, kalau kita nggak mau nggak dihargain orang, jangan pernah nggak ngargain orang. Kalau kita nggak mau dihormatin orang, jangan pernah nggak nghormatin orang. Gitu, Bu. Itu hukumnya seperti itu. Ya, itu. Kalau kita pengen dihargain, kita nggak bisa ngargain orang. Gimana? Ya, itu jangan sampai. Ya, nah itu adab yang diajarkan oleh siapa? Oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Untuk ya menemani tamu saat dia pulang minimal sampai di depan pintu rumah kita. Ya, kalau dia naik motor sampai motornya jalan baru kita tinggal. Ya, itu. Jangan kita tinggal aja. Itu kurang adab dan kita enggak mengamalkan apa yang menjadi sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Hadis yang keempat. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, inna min syarri an-nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah. Ar-rajulu, ya, yufi yubdi ila imraatihi wa tubdi ilaihi summa yansuru sirrahu. Ibu, nih. Inna min syarrin nas indallahi manzilatan yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang paling jelek kedudukannya nanti di sisi Allah pada hari kiamat itu siapa, Bu? Ya. Tapi katakan ar-rajulu yubdi ila imratihi. Ya, seorang suami, seorang laki-laki ya yang menggauli istrinya yaitu wa tubdi ilaihi dan dia memenuhi kebutuhan suaminya. Summa yansuru sirraha.
Kemudian apa yang dilakukan kepada istrinya itu diceritain ke orang lain. Ya, padahal kan yang namanya gitu-gituan tuh nggak baik buat ceritain ke orang, Bu. Ya, lagi ngobrol laki sama laki, sama perempuan juga sama. Laki sama laki dia ngobrol, "Wah, bini gua payah mainnya," katanya. Nggak lincah main bola lincah." Nggak lincah katanya diem aja katanya nggak nyari bola. Ya, kalau pemain bola harus nyari bola, ya. Tuh nggak boleh, Bu. Ya, tuh. Yang perempuan bini nggak mau kalah. Laki gua payah katanya. Cuma nggak ada variasinya. Boleh nggak ada variasinya, mungkin lu mau variasi. Ya, gitu-gitu aja tuh. Itu nggak boleh, Bu. Ya. Jangan ceritain meskipun sama teman juga jangan. Ya, laki gue baru berapa menit katanya, ya udah gumuh aja gitu. Jangan, Bu, itu nggak boleh. Ya, itu rahasia kita tuh, Bu. Ya, bisa jadi suami kita lagi gitu cepet, lagi capek, ya kan? Itu atau udah tua ya kan? Macam-macam udah tuh. Udah tua emang udah sakit gimana? Ya ibarat orang sakit diadu sama orang sehat, Bu, tinju menang mana? Kalah yang sakit. Ya, jangan kan berkali-kali pukulan, sekali pukul juga udah apa? Ya, udah apa ibaratnya dia? Ya, ya, sabar aja. Ya, suatu saat pasti akan ada hikmahnya. Ya, yang penting pokoknya jangan diceritain hal-hal gitu kepada orang lain. Ya, meskipun sama sesama jenis, meskipun sama orang dekat kita jangan. Ya, tuh, gue pengen sih punya laki tuh kayak di film katanya lincah katanya gini-gini. Variasi gonta-ganti, gonta-ganti apaan? Ya, baju kalau orang mah nggak paham gitu-gituan, Bu. Kenapa? Kayaknya gonta-ganti itu. Ya, udah kalau yang gitu-gitu tuh kita yang tahu rahasia kita. Ya, istri begitu, sama suami juga harus begitu. Jangan saling ngapain? Menjelek-jelekan. Ya, orang suami, Bu, kalau kayak gitu tuh, ya, dia nyeritain tentang kekurangan istrinya sementara dia menggaulinya, itu sama dengan dosanya lebih besar daripada dosa orang berzina. Ya, lebih besar daripada dosa orang berzina. Itu. Apalagi membanding-bandingin, gue pengen punya laki kayak si Arnold tuh katanya. Ya, lu ngapain lagi? Ya, gagah gini katanya, gue denger kok ceritanya bagus banget. Bagus banget tahu orang pada. Ya, tuh. Jangan diapain tuh? Dirahasiain. Ya, jangan diomong-omongin. Ya, kalau ngadu sama Allah boleh gak? Silakan. Boleh. Ya Allah suami saya gini-gini, ya Allah kasih dong kekuatan kata saya pengen ya. Apa-apa ya kalau mau Allah. Ya kalau manusia nggak boleh. Ya suaminya begitu juga, ya Allah saya pengen punya istri gini-gini tuh. Boleh gak? Boleh. Ya tuh. Tapi kalau manusia aja jangan. Kenapa? Nah iya. Nah kebalikannya kan itu. Ya. Itu. Siapa sih Bu yang pengen gak enak dalam segala hal di dunia? Ya. Semua orang dalam segala hal pengen enak, makan enak, tidur enak, hubungan enak, napas enak, jalan-jalan enak, ya kan? Apa aja enak. Siapa yang nggak pengen? Pengen kita semua. Tapi itu kan Allah udah tahu, Allah yang ngatur, bukan kita yang ngatur. Ya kalau kita, ya Allah itu ikutin aturan kita. Ya Allah apa itu? Bagi Allah saya gampang aja. Ya kalau semua Allah ikutin apa kita yang menjadikan manusia itu, nggak ada dunia ini, Bu. Kenapa? Nggak rame. Ya orang semua pasti minta apaan, Bu? Di dunia pengen hidup, ya umur panjang, rezeki banyak, itu aja. Ya itu kan udah enak banget tuh. Ya umurnya panjang, duitnya banyak. Padahal belum tentu orang umurnya panjang, duit banyak bahagia gak? Belum tentu. Ya bisa jadi itu hanya merupakan apa? Cobaan yang Allah berikan kepada hambanya itu. Ya jadi jangan sekali-kali ibu-ibu ya kita menceritakan apa yang menjadi rahasia kita dengan suami kita. Ya meskipun dengan siapa aja. Yang mertua juga nggak boleh. Jangan. Ya sama adik, ponakan lagi jangan. Ya apalagi sama orang lain jangan. Ya karena orang sekarang menanggapinya beda-beda Bu. Ya kita cerita masalah suami kita ya emang ya
ini uang kasih. Oh, itu memang uang mau ganti-gantiinnya jangan. Itu dosa, nggak boleh. Ya, kenapa? Karena itu berarti kita menjelekkan kekurangan kita masing-masing. Kita jelekin suami kita sama dengan kita jelekin siapa? Diri kita sendiri. Ya, itu. Jadi kita terima aja apa yang ada sekarang itu. Ya, jangan kita pernah merasa apa? Kecewa dengan apa yang menjadi keputusan Allah. Aku kecewa dengan kamu. Kenapa? Engkau tidak bisa membuat sesuatu apa yang menjadi keinginanku. Jangan. Ya, minta sama Allah apa yang kita inginkan, kita minta kepada Allah, jangan kepada manusia. Ya, rawahul Muslim. Ya. Ini terkait masalah hubungan intimnya ya Bu ya. Ya, masalah rezeki juga sama. Jangan pernah ceritain rezeki suami kita ke orang, jangan. Ya, tuh. Karena nanti Bu, ketika seorang istri menceritakan tentang rezeki suaminya ke orang lain, maaf, dalam kategori suaminya rezekinya kurang. Nanti temen kadang iseng tuh dicariin laki-laki kaya para-para. No, si Anu lagi apa tuh? Ada masalah ekonomi deketin ge. Pasti lo dapat. Bisa jadi gak? Bisa jadi. Jadi tambah rusak hubungan rumah tangga orang itu. Ya, ya, datang ke rumahnya pura-pura bawa mobil, kalau mobil boleh minjem, ya, boleh nyewa juga belum bayar, ngutang ntar awal bulan, ya, nyewa dulu itu, ya rapi itu, pura-pura apa ada perhatian, ya kan, tuh, jadi jangan Bu, ya seorang istri itu kalau ada orang laki, jangankan dia ngelakuin sesuatu yang nggak baik, dia ngucapin salam juga jangan dijawab. Ya, kita lagi ada masalah nih buat di rumah tangga kita. Orang kita assalamualaikum bahasa gitu. Ya, waalaikumsalam siapa ini? Gimana kabarnya? Ya, kalau ditimpalin lagi jangan. Itu jadi memperbesar masalah. Ya, blokir aja Bu kalau ada yang begitu Bu. Ya, ibu-ibu atau anak ibu lagi ada masalah sama suami mereka. Ada laki-laki lain ya tanpa diundang ngucapin salam, blokir aja udah. Kenapa? Ini bakal memperbesar masalah. Ya, kasih tahu. Ya, minta itu solusi dari Allah atau kepada Allah bukan kepada manusia ya. Nah, Ibu sekalian, saya kira cukup dulu 4 hadis kita baca pada siang hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita ya, kita bisa amalin dan kita ajarkan kepada anak-anak kita sehingga anak-anak kita semua keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada yang mau ditanya silakan.